Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Kita lanjut materi bab 2 ya, yaitu tentang norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Mengapa sih kita harus beribadah? Mengapa kita harus menolong orang lain? Mengapa saat bertemu teman harus tersenyum? Mengapa ada proses pengadilan terhadap orang yang bersalah di pengadilan? Pertanyaan tersebut merupakan bagian penting ketika membahas tentang norma. Hakikat norma. Ya. Kedudukan manusia sebagai makhluk monodualis, artinya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, memberikan konsekuensi untuk berhubungan berinteraksi dengan sesamanya. Dalam melakukan hubungan tersebut, tentu harus ada aturan-aturan yang menjadi pedoman agar dapat berjalan dengan baik. Norma dipandang sebagai rambu-rambu yang dipakai seseorang dalam masyarakat. Keberadaan norma sebagai suatu aturan digunakan agar kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara menjadi tertib dan harmonis. Sekarang pengertian norma. Norma adalah aturan atau kaidah yang berisi petunjuk hidup yang harus ditaati oleh manusia, bersifat mengikat guna menciptakan ketertiban, ketentraman, keteraturan, keharmonisan, serta keamanan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sekarang, apa gunanya norma? Untuk memberikan petunjuk kepada manusia bagaimana seseorang harus bertindak dalam masyarakat serta perbuatan-perbuatan mana yang harus dijalankan dan perbuatan-perbuatan mana yang harus dihindari. Ya, sekarang hakikat norma sudah. Selanjutnya norma agama. Ini macam-macam norma. Yang pertama adalah norma agama. Norma agama merupakan peraturan hidup yang harus diterima manusia sebagai perintah-perintah, larangan-larangan, dan ajaran-ajaran yang berasal dari Tuhan. Ingat ya, norma agama ini bersumber dari Tuhan. Norma ini bersifat dogmatis, artinya tidak boleh dikurangi dan tidak boleh ditambah. Maka setiap orang dituntut untuk menjalankan norma sesuai dengan kepentingannya masing-masing. Karena didasarkan pada agama dan kepercayaan masing-masing, norma agama biasanya sudah diatur dalam kitab suci. Misalnya larangan menyekutukan Allah, melaksanakan sholat, dan ibadah lainnya. Apabila tidak menjalankan dengan baik, maka akan diberikan sanksi atau hukuman. Namun, sanksi norma agama ini tidak langsung diberikan saat itu juga, melainkan sanksi atau hukuman setelah manusia meninggal, misalnya mendapat dosa, siksa neraka, atau lainnya. Norma hukum. Yang nomor 2 adalah norma hukum. Adalah peraturan hidup yang dibuat oleh lembaga kekuasaan negara yang bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dan kedamaian dalam masyarakat, menciptakan keadilan dan kepastian hukum, sehingga bisa melindungi kepentingan orang lain, misalnya berkaitan dengan jiwa, badan, kehormatan, dan kekayaan harta benda. Norma ini bertujuan, norma hukum ya, untuk menciptakan tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang tertib, aman, rukun, dan damai. Sanksinya yaitu sesuai dengan peraturan yang ada. Sanksinya bersifat mengikat. Sanksi norma hukum ini bersifat mengikat, artinya para pelaku yang melanggar akan dikenai sanksi seperti dipenjara atau denda. Contohnya, setiap warga negara Indonesia wajib membayar pajak. Jika melanggar, maka akan dikenakan denda. Yang ketiga, norma susila atau